Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Pak, beritahu dong Pak ya, kalau kopi sudah berbuah Pak, bahkan ada yang udah berbunga lagi nih. Tuna-tuna saya tumbuh pada batang, harusnya kita apain Pak? Apa kita biarkan dulu sampai buahnya memerah, atau kita harus ambil terus gitu ya, seperti itu. Oke, simak cara yang benar seperti ini sahabat. Terutama cabang-cabang atau ranting-ranting yang tidak bermanfaat itu harus kita ambil. Nah, seperti di hadapan sahabat tani ini. Nah, seperti yang nampak ini sahabat tani, ini sebenarnya sudah wajib sahabat tani. Dari bunganya sudah rontok menjadi pentilan, ini sebenarnya sudah wajib diambil. Nah, pakai tangan boleh, pakai gunting juga boleh. Nah, ini kayak gini nih, kita ambilkan saja sahabat. Kecuali kalau untuk sahabat yang mau memelihara sistem lancuran ya, memanjang ke atas misalnya, nah itu silahkan dipelihara. Tetapi kalau untuk kopi muda yang di hadapan kita ini baru berusia 5 tahun, kalau kita buat tinggi lancuran nanti kewalahan ngutip. Saya pribadi kalau lancuran tuh saya buat kalau kopi saya sudah berumur 30 lebih gitu. Tapi kalau masih muda seperti ini, jalan 4 atau 5 tahun seperti ini, saya nggak mau sahabat. Jadi saya ambil seperti ini. Nah, ini wajib kita ambil semua yang tumbuh-tumbuh di batang. Nah, ini menjadi satu pelajaran ya sahabat tani ya. Sewaktu kita puntung pucuk bagian atas, ketika buah pertama, kan kita ambil nih pucuknya, kita potong ya. Seharusnya bagian ini antara salah satu dengan ini harus diambil supaya tidak kejadian seperti ini terbelah dua. Kenapa demikian terjadi? Apakah karena penyakit Pak? Tidak ya, tapi akibat cabang salah satu tidak kita kurangi. Misal ini kan terjadi pembelahan sahabat, karena cabang sini, cabang sebelah sini kita pelihara gitu. Nah, ini ya kita pelihara. Harusnya ini kita ambil potong, yang ini kita pelihara. Jadi tidak terjadi pembelahan di bagian tengah ini ya. Nah, ini satu pelajaran sahabat, ini buktinya. Nih, pecah dia, tidak tahan karena buah bagian sini juga banyak, bagian sini juga banyak, jadi pecah gitu ya. Itu cara pertama. Oke Pak, cara selanjutnya Pak, tunas apa lagi nih Pak? Setelah yang di batang kita ambil semua, apalagi? Yang selanjutnya adalah kita harus pilih cabang-cabang halus atau ranting-ranting halus, atau saya sebut itu tunas cacing seperti ini. Yang kecil-kecil seperti ini nih kita ambil semua ya. Ada yang menyebut tunas cacing, ada yang menyebut tunas air ya, bermacam-macam pokoknya. Nah, ambil sahabat ya, ambil dari bagian sini. Oh iya, ini tetap diukur sahabat, 1 jengkal dari batang ini kemari. Kenapa? Nah, seperti ini kita ambil tuh. Kenapa? Supaya nanti matahari masuk melalui tengah ini, cabang ini, pokoknya di tengah ini harus plong sahabat. Jangan biarkan tertumpuk oleh tunas gitu ya. Nah, jadi buahnya akan seperti ini. Nah, ini akan masaknya lebih baik, ini juga masaknya akan lebih baik sahabat. Nah, terus seperti ini ya, ini nanti diambilkan pokoknya tunas air, tunas cacing yang tumbuh di ketiak-ketiak cabang, ketiak ranting ya, di mana-mana gitu, itu harus plong seperti ini, bersih. Nah, jadi kalau seperti ini nanti sahabat, ini bisa-bisa nanti ini buah ini dompolan terus banyak dan banyak, karena tidak lagi terhalangi oleh tunas cacing, tunas air yang tidak bermanfaat. Karena tunas air dan tunas cacing ini justru paling kuat menyerap unsur hara dan mengganggu pembuahan. Makanya itu setiap petani kopi wajib mengambil itu. Kalau tidak diambil bagaimana Pak? Ya rasakanlah nanti hasilnya pasti kurang ya. Oke, karena saya bicara melalui pengalaman dan ya fakta seperti ini. Nah, seperti ini fakta. Kenapa dompolannya penuh di kebun saya ini seperti ini? Itu tadi, karena sebelumnya ada tunas air, tunas cacing yang tumbuh di sini. Itu saya ambil dengan rutin sahabat. Tetapi ingat, jangan di saat lagi berbunga, tetapi di saat sudah berbentuk pentilan baru kita ambil tunasnya. Yang nggak penting itu ya gitu. Seperti itu caranya. Kalau kita ambil di saat kopi lagi berbunga, itu nanti biasa ikut tercabut. Ini contoh, saya kasih contoh. Nah, ini kan ada calon buah tuh. Jika saya ambil, nah, tercabut nggak tuh. Nah, ini fakta sahabat, ini tercabut nggak? Loh Pak, kok nggak Pak pakai gunting? Oke, pakai gunting. Kita ambil pakai gunting pasti di sini ya terputus ya. Nah, itu nanti sahabat, memang buah nggak terganggu, tapi nanti tunas
baru bakal tumbuh lagi di sini. Di sini, di bekas potongan ini. Sehingga meribetkan kita, menyulitkan kita ke depan. Jadi kerja kita nanti asik menunas saja seperti itu. Nah, itu yang kedua ya sahabat ya. Oke, kita masuk ketiga. Fokuslah dengan tunas atau ranting yang balik ke dalam seperti ini. Tunas ya, yang balik ke dalam. Nah, itu diambil semua. Nah, oke. Ketika terasa semuanya udah plong ya, cabang-cabang baliknya sudah mulai nggak ada. Nah, apa Pak langkah selanjutnya Pak? Oke ya, langkah selanjutnya akan kita lakukan nah seperti ini. Ya. Nah, cara selanjutnya perhatikan, karena ada nanti beberapa tanaman kopi kita itu banyak mengeluarkan cabang raja ya, seperti ini di hadapan sahabat tadi, ini cabang raja semua. Nah, lalu apa yang kita lakukan Pak? Apa kita hilangkan? Jangan sahabat tani. Saya nggak pernah mengatakan cabang raja itu nggak bagus. Yang saya katakan cabang raja itu membawa efek yang nggak bagus, itu benar ya, artinya susah melakukan pemangkasan di kedepannya hari begitu sahabat. Tetapi kalau memang di tanaman kopi kita sudah terlanjur banyak cabang rajanya, buahnya banyak, pelihara saja. Seperti saya pelihara sahabat tuh ya, karena buahnya banyak. Nah ya, nah jadi Pak, apakah nggak apa-apa Pak kalau kopi sudah muncul lagi bunga seperti ini, di saat sudah berbuah muncul lagi bunga, apakah nggak apa-apa? Tidak apa-apa ya, masalahnya di situ aman sahabat tani. Justru kalau kita ambil tunasnya dengan rutin, tetapi dengan syarat jangan di saat itu ya, di saat tunasnya masih kecil ya, tapi usahakan di saat ukuran sejengkal itu kita ambil, supaya apa? Tidak menimbulkan tunas-tunas makin banyak yang tumbuh di batang. Jadi tunggu aja sejengkal 2 jengkal baru kita ambil, jangan terburu-buru ya. Nah, setelah itu, sampai seperti itu, setelah kita ambil itu, maka nanti pembungaan kopi ini akan segera menjadi buah, karena tidak terganggu lagi gitu sahabat ya, paham ya. Jadi Pak, penunasan di batang ini serta di cabang ini Pak, berapa kali sih dalam setahun kita lakukan? Itu tergantung dari tanamannya sahabat ya, kita mengikuti tanaman kopi kita. Kalau tanaman kopi kita sudah memunculkan tunas-tunas yang sangat banyak, tunas air yang sangat banyak, itu sudah waktunya kita ambil. Nah, jadi karena perbedaan iklim dan MDPL, jadi di setiap daerah berbeda-beda. Pemangkasannya itu ada sampai 2 dalam setahun, ada 3 dalam setahun, bahkan ada 4. Tergantung dari MDPL masing-masing. Jadi saya ambil poinnya aja, itu semua tergantung dari tanaman kopi itu sendiri. Tidak bisa saya tentukan dengan pasti sahabat tani. Tetapi saya bisa tentukan pada sahabat tani dari ciri gejala-gejalanya. Seperti saya katakan tadi. Tengok dari tunas yang tumbuh di batang, tunas-tunas air, tunas cacing yang tumbuh di cabang-cabang. Nah ya, kalau masih terlalu kecil tunas-tunasnya, baik tunas batang atau tunas cabang, itu sebenarnya jangan diambil gitu ya. Tetapi kalau misalnya tunas yang tumbuh di batang atau cabang yang tumbuh di batang itu sudah setinggi sejengkal 2 jengkal, maka daripada tanggung, selain di batang, di cabang ini harus kita ambil juga. Nah, sekaligus ya kan, biar sekali kerja. Nah, seperti itu caranya. Jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat nanti Anda repot sendiri. Karena saya sudah sering merasakan seperti itu ya. Oke Pak, tolong beritahu saya Pak contoh tanaman kopi yang terlambat diambil tunas yang tumbuh pada batang. Yang katanya kalau tunasnya tumbuh pada batang kita biarkan lebih dari 2 jengkal atau sampai 1 meteran, itu mengakibatkan cabang-cabang di sekitarnya tidak akan menghasilkan buah. Benar, jawabannya benar. Loh, mana buktinya Pak? Jangan asal ngomong. Oke, di depan kita. Nah, seperti ini. Nih, ini sahabat tani tengok.
Tuh, tunas yang tumbuh pada batang. Ini batang ya, ini batang, ini tunas tumbuh pada batang. Tuh seperti ini. Nah, ini sudah termasuk terlambat. Tuh. Jadi kalau dibiarkan sesampai semeter bahkan 2 meter, akibatnya ya ini zong, tidak ada hasil. Tuh, terlihat ya, tidak ada hasil, buahnya sama sekali nggak ada. Oh, mungkin jangan-jangan Pak bibitnya nggak bagus. Bukan karena bibitnya nggak bagus, tetapi karena unsur hara ya terganggu ya, akibat tunas-tunas yang tumbuh pada batang. Jadi tunas tumbuh pada batang ini Pak bisa menghasilkan buah Kak? Bisa, pasti bisa, tetapi nanti akan terus tinggi dan tinggi sahabat. Nah ini seperti ini, tinggi dan tinggi. Nah yang sulit siapa? Anda sendiri nanti yang sulit ya. Makanya saya tidak terlalu menyukai lancuran, karena kami di daerah lahan miring seperti ini nih. Tuh, ribet nanti kerjanya sahabat. Apalagi kalau musim hujan itu kita bawa tangga, bawa kursi ya, bisa-bisa jatuh ya seperti itu. Tapi itu kembali pada Anda lah, mungkin selera kita berbeda-beda. Tapi kalau saya tidak menyukai. Kecuali kalau memang terpaksa, kalau kopinya sudah 30 tahun ke atas, nah itu saya buat lancuran. Sekaligus nanti di bawahnya kan sudah plong tuh. Ini kan kita ambil semua cabang. Ini lancuran ke atas. Karena udah plong di sini saya bisa sisip nanti di bawah ini gitu. Nah, bisa saya sisip nanti. Itu sebabnya kenapa kok kopi udah tua kali, mau saya gantikan, saya nanti sisip di sini. Kopi anak kopinya, kopi mudanya, penerusnya gitu. Nah, ini bahayanya kalau tunasnya terlambat diambil, apalagi sudah sepanjang ini sahabat tuh. Nah, jadi Pak, kalau sudah terlambat kita lakukan seperti ini Pak, baru sekarang kita lakukan, apakah nanti ini akan muncul bunga? Ya, kalau masih ada musim pembungaan. Tapi kalau musim pembungaan nggak ada, ya terpaksa libur sahabat. Tunggu lagi tahun depan. Nah, kan rugi kan? Nah, itu akibatnya kalau kita terlambat mengambil tunas. Apalagi tunasnya sudah sepanjang-panjang ini ya. Tuh. Udah sepanjang ini sahabat. Nah. Ini jangan biarkan terjadi sahabat ya, waspada ini. Ini gara-gara ini cabang-cabang di bagian samping ini tidak menghasilkan apapun alias zong. Ya. Ini satu pelajaran nih, ini apalagi untuk sahabat tani yang pemula yang baru belajar bertani kopi Arabica, simak ini, diingat selalu ya. Usahakan tunas-tunas yang tumbuh di batang ini diambil kalau sudah sejengkal atau 2 jengkal. Tapi kalau masih seperti ini besarnya atau tingginya itu tak usah dulu ya. Supaya menghindari pertumbuhan tunas-tunas yang lebih banyak ya. Bila mana di tempat sahabat tani mengalami hal serupa seperti ini, tuh cukup tandain aja. Pasti ada tunas yang tumbuh pada batang yang terlambat diambil atau sudah terlanjur tinggi sampai semeter 2 meteran. Ya, seharusnya ini harus diambil. Ya, diambil, usahakan selalu bersih. Kalau tunas-tunas tumbuh di sini kita ambil selalu, maka nanti nutrisi ini akan terserap kemari, cabang dan menerus kemari. Sehingga pembungaan dan pembuahannya jadi terbentuk ya, itu seperti logikanya ya. Nah, seperti itu logika kerja tanaman kopi. Oke, kita buktikan fakta lagi sahabat. Ini terlihat kopi masih muda tapi buahnya sedikit ya, buahnya sedikit tuh, bahkan seperti tidak mampu membuahkan. Padahal kalau kita tengok dari ciri-cirinya, pertumbuhannya baik, daun lebar dan besar ya, itu seperti ini. Padahal ini sudah dilakukan pemangkasan, pelonggaran, maka sirkulasi udara aman, matahari masuknya lancar, masuk air hujan juga lancar. Tapi kenapa hal demikian ini bisa terjadi? Kenapa kok buahnya bisa berkurang? Nah, sebabnya apa sahabat? Sebabnya adalah ini tadi, ini tunas yang pada batang nih penyebabnya. Ini sangat banyak sekali sahabat. Mohon maaf ya jika goyang-goyang sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini penyebabnya kenapa pembungaan dan pembuahan gagal. Karena terlambat mengambil tunas yang tumbuh pada batang, sehingga pembungaan pembuahan gagal. Ini kalau seperti ini sahabat,
sahabat biarkan. Walaupun sahabat punya modal beli pupuk yang mahal, super mahal, dengan harapan keluar bunga dan buah yang banyak, tapi kalau sudah ini sahabat biarkan, gak sahabat ambil, habis sudah pupuk itu untuk ini sahabat, tetap pembungaan dan pembuahannya gagal. Ya jelas ya, tetap pembungaan dan pembuahannya gagal. Kalau nggak percaya sahabat coba aja, pelihara aja lah tuna-tuna yang tumbuh di batang ini, pelihara. Paling tidak nanti kalau tuna-tuna ini udah besar ya, tuna ini udah besar, nanti di sini akan muncul bunga dan buah. Maka di sini cabang-cabang ini akan selalu terganggu pembungaan dan pembuahannya sahabat. Nah seperti itu ya. Jadi ini bagi orang yang udah senior mungkin menganggap ini sepele, dan bagi pemula ini mungkin dianggapnya sangat berharga. Tetapi ingat sahabat, saya lakukan ini, saya melakukan pengamatan dengan fakta, dengan pengalaman juga tentunya, tentang segala bahaya yang terjadi pada tanaman kopi. Makanya di tempat kita, kenapa kok tanaman kopi kita itu buahnya ada yang banyak, ada yang sedikit begitu sahabat. Sementara udah kita pupuk, sementara udah kita beri unsur hara lengkap, tapi kok masih kurang buahnya, yang gitu ya. Perhatikan di sini sahabat, ini perhatikan ya, tunas pada batang, tunas yang dari sini nih ya, tunas cacing, tunas air, itu perhatikan sahabat ya. Jadi bukan berarti sahabat setelah melakukan pemupukan tuh sahabat biarkan, salah. Tapi tetap harus rutin lagi kita lakukan. Nah, yang mana tanaman kopinya yang sudah bertunas di batang, di cabang sangat banyak, lakukan. Nah, yang belum banyak atau yang masih kecil berarti jangan dulu gitu ya. Nah seperti itu konsepnya sahabat, biar hasilnya banyak.